Dikisahkan Baroh itu, dikisahkan ada kaum Nabi Musa yang datang pada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau tidak bisa menunjukkan Allah itu dohir, minimal coba minta kepada Tuhanmu supaya sudah 100 tahun di kampung kita sudah tidak hujan. Maka dikisahkan sahabat Nabi Musa berdoa dan selama 20 tahun doanya tidak diijabah oleh Allah. Nah, disinilah sebetulnya Allah sedang mengajarkan kepada kita tarbiyah, pelajaran. Belum tentu doamu itu. Tadi karena kunci keberhasilan doamu itu pada saat engkau berbuat pada manusia. Tadi semua, ya. Justru banyak kasus manusia yang menghargai manusia justru diangkat oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya pada orang tersebut. Allah menutup aibnya dan dia menangkapkan dia derajat orang tersut menjadi dia adalah kekasih Allah. Jadi enggak kebalikannya. Bukan dari sisi ibadah kemudian manusia itu menjadi mulia, tapi banyak kasus manusia yang hina dari bawah. Tapi kemudian karena kecintaannya kepada sesama makhluk, karena dia sudah tiada lagi makhluk di mata dia, maka selamatlah dia. Sebagaimana seorang pelacur pada saat melihat seekor anjing yang sedang kehausan, maka dengan selopnya dikisahkan diambillah dan diberikanlah dia minum kepada seekor anjing. Sahabat, apa yang terjadi? Maka dikisahkan pelacur itu selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abbas Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan, ya, diberikan waktu oleh Allah untuk terus adalah meniti ke dalam diri, mengenali diri, adalah belajar menelanjangi diri, melepaskan bungkus diri. Melepaskan adalah diri-diri yang palsu, adalah untuk menemukan sejatinya diri. Pada malam hari ini sahabat, saya mengambil dari pertanyaan Mas Bambang, ya, dan juga Mas Dadang, ya, Kang Dadang, ya, Mas Bambang, Kang Dadang, dan adalah Pak siapa ini, Pak Zamroni, ya, dari Pak Zamroni dari mana ini, Papua, ya, Pak Zamroni dari Papua, ya. Walaupun pertanyaannya adalah tidak persis saya Abah berikan judul, tapi kalau menurut Abah adalah insya Allah tujuannya ke situ. Sebetulnya yang dipertanyakan sahabat adalah tentang bagaimana tentang keimanan dan kemanusiaan. Manusia itu pada sisi adalah memiliki keimanan kepada Allah. Tetapi keimanan kepada Allah tidak lepas daripada sifat kemanusiaan kepada manusia. Bagaimana hubungan kita hablum minallah kepada Allah dan bagaimana hablum secara vertikal adalah hablum minannas, sahabat. Maka maaf ya, Abah pernah ngobrol dengan para pendeta kenapa salib sebetulnya adalah hablum minallah secara vertikal, hablum minannas secara horizontal. Itulah sebetulnya penggambaran daripada salib itu, ya. Sebenarnya tiada salah dari semua. Maka itulah kenapa sahabat di dalam Al-Quran, perintah sholat itu berkaitan dengan perintah zakat. Tadi, bagaimana datangnya perintah sholat itu bersamaan dengan datangnya perintah zakat. Ini pasti ada kaitannya adalah hubungannya antara sholat dan zakat.
Maka itulah kahabat di dalam surat Al-Quran berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka ada orang yang sholatnya celaka karena melepaskan hak kemanusiaan tadi semua. Maka tempo hari Abah pernah menjawab dari pertanyaan adalah pernyataan dari seorang ustadz terkenal kondang yang mengatakan walaupun manusia ibadahnya amalnya sodakohnya setengah bumi, tetapi selama tidak sholat adalah dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Tapi dalam faktanya justru sahabat, disinilah bahwa bagaimana hubungan secara keimanan kepada Allah tetapi secara horizontal adalah kepada manusia. Itulah. Nah, bahkan tadi di surat ayat yang barusan kita disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pada saat tugas kemanusiaan kita lakukan, maka disinilah kita ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Bagaimana secara vertikal adalah hablum minallah dengan sholat. Tetapi hablum minan nas secara horizontal adalah bagaimana adalah kepada manusia, sahabat. Maka tidak benarlah apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi yang mengatakan walaupun amalnya, amal solehnya, sodakohnya, dia ngebangun apapun katanya setengah dunia, kalau dia tidak sholat tidak terima. Tidak demikian. Karena Al-Quran adalah menyatakan fakta kebalikannya. Justru manusia-manusia yang tidak ada kemanusiaan, tidak memiliki adalah tidak mau berbagi dengan manusia tadi, membiarkan anak yatim, membiarkan orang miskin adalah sesungguhnya dikatakan oleh Allah pendusta agama sampai menyebabkan dia justru sholatnya celaka. Jadi kan mafhumnya jadi kebalik tadi semua. Berarti kalau begitu sebetulnya Allah lebih melihat kepada apa vertikal itu adalah hablum minallah itu dengan hablum minannas. Sampai datanglah hadis Nabi, malam yashkurinnas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur pada manusianya sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka nanti muncullah dalam hikam banyak hikmah dikatakan siapa yang menyakiti manusia sebetulnya dia telah menyakiti penciptanya. Siapa mencintai manusia dia telah mencintai penciptanya, sahabat. Maka disinilah mari kita lihat Mas Bambang bahwa sesungguhnya ternyata keimanan saja tidak cukup. Keimanan itu butuh bukti tadi semua. Adapun bukti keimanan itu adalah kemanusiaan tadi semua. Maka kenapa di dalam Al-Quran sahabat ciri orang yang bertakwa adalah sedekah. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Adalah menafkahkan hartanya. Maka coba lagi kalian cek lagi. Perintah sholat hanya beberapa kali. Tapi lihat, ada berapa puluh ratus perintah. Alladzina yunfikuna. Tadi, menafkahkan harta itu adalah lebih utama Allah daripada datangnya perintah sholat itu sendiri. Maka disinilah sesungguhnya kenapa 61 kali Allah mengulang tadi. Aqimis sholat wa ita'uz zakat. Ya. Aqimis sholat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka baginda Nabi sampai bersabda, la sholata illa bi zakatallah, tiada sholat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sahabat, maka kalau kita runut satu persatu, maka ciri orang bertakwa adalah sedekah. Tadi, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai. Ciri orang hijrah menafkahkan hartanya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Kalau tadi bi amwalihim wa anfusihim adzamu darajatan indallah, itu syaratnya untuk mendapatkan adzamu darajatan indallah adalah kita bersedekah di situ. Berarti hablum minannas. Tadi perwujudan hablum minallah itu adalah hablum minannas tadi semua. Maka bagaimanapun adalah kita melakukan ibadah pada Allah tetapi kita tidak peduli kepada manusia, pada dasarnya berarti kita ini telah gagal dalam hablum minallah itu sendiri. Ya, maka Abah pernah kata Abah juga ngobrol dengan seorang pendeta. Kenapa sih Kristen itu ada salib? Ternyata yang satu horizontal adalah hablum minannas, yang satu vertikal ke atas adalah hablum minallah. Ya,
Itulah salib. Salib itu gambar sesungguhnya adalah perintah sholat dan zakat itu adalah satu vertikal, satu horizontal. Ya. Maka dalam banyak kisah dikisahkan sahabat orang-orang yang secara vertikalnya baik, tetapi horizontalnya buruk, gagal. Tapi sebaliknya orang-orang yang secara horizontalnya adalah secara vertikalnya buruk, tapi horizontalnya baik, malah dia berhasil. Berarti agama itu bukan tentang bagaimana sholatmu, puasamu, zakatmu, dan lain sebagainya. Nah itu tadi, ciri orang takwa adalah sodakoh. Ciri orang hijrah, sodakoh. Ciri orang yang iman sempurna, tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, adalah juga sama. Ada. Kemudian ciri orang yang khusyuk adalah juga sama, adalah zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun, mengeluarkan zakat. Maka itulah kenapa dalam perintah, dalam sahabat Mas Bambang tadi semua, bahwa antara keimanan dan kemanusiaan adalah harus ditempatkan adalah dengan sebenarnya. Sampai dalam sebuah hadis, malam yaskurinas, kata baginda Nabi, lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia telah tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sahabat, ya. Nah inilah kenapa juga yang berkaitan dengan manusia, walaupun sebiji zarah, maka ingat, dosa kepada Allah, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah maafkan. Dosa kepada Allah walaupun sebanyak pasir di lautan, Allah maafkan. Tapi dosa kepada sesama manusia, sebiji jarah, maka akan ketemu. Itulah tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyur faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya kalau Allah sudah menggunakan kata khair, berarti itu hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia, sahabat, sebiji jarah akan ketemu. Kebaikan yang kau tanam akan ketemu. Keburukan yang kau tanam akan ketemu. Itulah kenapa kehidupan ini, kata Abah, juga adalah merupakan ujian kepada kita si jiwa untuk belajar bagaimana kita menjadi laki-laki, belajar menjadi seorang suami, belajar menjadi kepala rumah tangga, belajar menjadi ayah, belajar menjadi kakek, belajar dan jabatan-jabatan lain. Hidup ini sekali lagi adalah pendewasaan daripada si jiwa. Maka siapa yang membersihkan jiwanya, qad aflaha man zakaha, sudah pasti untung. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya orang-orang yang membersihkan jiwanya dari semua, ya. Jadi di sini betapa pentingnya, sahabat, adalah bagaimana adalah kita membersihkan jiwa kita dari semua, ya. Jadi ciri orang takwa sodakoh, ya, ciri orang khusyuk sodakoh, ciri orang hijrah sodakoh, ciri orang iman sodakoh. Berarti kalau begitu sebenarnya tadi, bahkan orang walaupun sholatnya rajin, tapi dia membiarkan kemanusiaannya tadi. Inilah luar biasanya Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adil dan beradab inilah. Adil bisa jadi belum tentu beradab tadi semua. Ini harusnya adil dan beradab. Dan itu hanya adil dan beradab kalau seandainya kita sudah ketuhanan yang Maha Esa tadi semua, ya. Nah, inilah luar biasa. Baru ada persatuan Indonesia. Barulah ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, barulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini contoh dalam Pancasila betapa para pemimpin bangsa adalah menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab setelah ketuhanan yang Maha Esa. Karena cirinya orang yang berketuhanan adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab. Itu cirinya. Adalah manusia yang menonjolkan sifat kemanusiaan. Bukan menonjolkan sifat kebinatangan tadi semua, ya. Jadi itu ya Mas Bambang, Mas Dadang, Kang Dadang tadi, ya, satu dari Irian, yang satu dari Jawa Barat yang bertanya. Ya, intinya adalah kurang lebih begitu, ya. Itulah kepada manusia sampai juga Allah menjelaskan kenapa hubungan kita dengan Allah itu harus dibuktikan dengan hubungan dengan manusia.
saling menyayangi antara manusia, saling memaafkan antara manusia. Kemudian juga di situ saling mendoakan sesama manusia, silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Kalau di Jawa Barat nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poek, ngahudangkeun kanu sare. Tadi semua. Inilah sesungguhnya adalah konsep dasar adalah hablum minan nas, adalah bagaimana untuk bukti bahwa adanya hablum minallah. Tidak ada hablum minallah tanpa hablum minan nas. Tidak ada cinta pada Allah kalau tidak cinta kepada manusia. Nah inilah yang harus kita bangun. Maka tadi setelah ketuhanan yang Maha Esa disusul dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan kaitannya dengan manusia sebiji jarah akan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaskan di dalam surat tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Siapa dia? Dia yang memiliki keimanannya kepada Allah, percaya adanya Allah, iman kepada Allah, tapi imannya tidak dibuktikan adalah dengan perbuatannya kepada manusia. Inilah sebetulnya tadi apa? Karena tadi ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu. Jadi perbuatan keimanan pada Tuhan tidaklah dianggap benar sebelum kita wujudkan adalah perbuatan kepada manusia tadi semua. Maka banyak sahabat adalah kisah tentang seorang rombongan ulama yang ingin melaksanakan ibadah haji, diuji oleh seekor anjing yang sedang terjepit kehausan, karena yang dipandangnya adalah di situ adalah bukan Allah tadi. Nah, di sini pun ada cara pandang. Yang pertama adalah memandang manusia, karena manusia adalah merupakan mazhar Allah, kenyataan Allah. Berarti mencintai manusia sama dengan mencintai Allah, menyakiti manusia sama dengan menyakiti Allah tadi semua. Ya. Nah ini terjadi sahabat adalah pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa dikisahkan bersama adalah seseorang yang bernama Baroh. Baroh ini kisah manusia yang dikatakan saat itu syirik karena belum beriman pada Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan. Dia berkata, aku tidak akan iman kepadamu. Lan nu'mina laka hatta narallahu. Aku tidak akan iman sampai aku melihat Allah dengan jahar, sampai aku melihat Allah dengan dohir. Tapi Baroh ini punya kebiasaan sahabat adalah selalu membantu tetangganya, menolong tetangganya, memberi makan yang kelaparan. Tadi nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngantir kanu sieun, nyaangan kanu poek. Tadi. Nah, tapi tadi yang butuhnya, yang ininya juga harus tahu diri, harus tahu batas. Orang tahu-tahu bekas judi online, judol, pengen ditolong lagi. Inilah kegagalan, ya. Harus tahu diri. Supaya yang membantunya juga enak gitu loh. Bukan korban judi tadi semua. Ya. Nah itu sahabat ya. Jadi dikisahkan Baroh itu. Dikisahkan ada kaum Nabi Musa yang datang pada Nabi Musa. Ya ya Musa. Kalau engkau tidak bisa menunjukkan Allah itu dohir. Minimal coba minta kepada Tuhanmu. Supaya adalah sudah 100 tahun di kampung kita sudah tidak hujan. Maka dikisahkan sahabat Nabi Musa berdoa dan selama 20 tahun doanya tidak diijabah oleh Allah. Nah disinilah sebetulnya Allah sedang mengajarkan kepada kita tarbiyah, pelajaran. Belum tentu doamu itu. Tadi karena kunci keberhasilan doamu itu pada saat engkau berbuat pada manusia. Tadi semua. Ya. Justru banyak kasus manusia yang menghargai manusia justru diangkat oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya pada orang tersebut. Allah menutup aibnya. Dan dia menangkapkan dia derajat orang tersebut menjadi dia adalah kekasih Allah. Jadi enggak kebalikannya. Bukan dari sisi ibadah kemudian manusia itu menjadi mulia. Tapi banyak kasus manusia yang hina dari bawah. Tapi kemudian karena kecintaannya kepada sesama makhluk. Karena dia sudah tiada lagi makhluk di mata dia. Maka selamatlah dia. Sebagaimana seorang pelacur pada saat melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Maka dengan selopnya dikisahkan diambillah. Dan diberikanlah dia minum kepada seekor anjing sahabat. Apa yang terjadi maka dikisahkan pelacur itu selamat. Dan dia bahasanya masuk ke dalam sorga. Begitu. Itu kisah syariatnya. Itu kan tadi. Nah bagaimana ulama-ulama yang melihat kasus yang sama.
Allah menguji adalah dua makhluk, yang satu pelacur dengan kasus yang sama yang diperlihatkan anjing. Ini kan tentang hablum minal alam. Kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang oh ini binatang najis, bunuh. Oh ini binatang buruk. Padahal kemanapun kau hadapkan, tidak ada yang buruk. Semuanya hanya perwujudan Allah semata. Maka pelacur dengan menyadari dia sadar sesadar-sadarnya, aku adalah makhluk najis, aku adalah seorang pelacur, tapi aku punya Tuhan yang maha agung, yang rahmatnya adalah lebih besar daripada murkanya. Itu keyakinan yang harus dibangun. Tadi semua, bahwa rahmat Allah mendahului daripada murkanya. Bahwa kasih sayang Allah akan mendahului daripada azabnya. Maka si pelacur memiliki keyakinan, maka diberikanlah, wahai anjing, engkau adalah najis sebagaimana aku, tapi engkau dan aku punya Tuhan yang agung. Nah itulah sahabat, cukup dengan perkataan itulah bahwa wanita itu adalah kisah syariatnya, beliau masuk surga. Tapi sebaliknya para ulama yang justru melewati dengan diuji dengan hal yang sama, apa yang dilihatnya? Ulama melihat hanya seekor anjing, tidak mampu melihat Allah, maka masuk nerakalah mereka semua, kisahnya. Tapi sebaliknya, karena melihat anjing, melihat Allah, disitulah sebetulnya konsepnya. Bagaimana hubungan. Nah, demikian pula sahabat dalam hubungan kita sesama. Maka kata Abah, jangan kita selalu melihat adalah hubungan itu karena baik dan buruknya. Itu berarti kita telah mentuhankan norma. Kalau seandainya, atau kita berhubungan dengan itu karena mungkin agama, berarti kita telah mentuhankan agama. Atau kita karena kitab suci, berarti kalau hubungan kita harus membenci orang dengan kitab suci, berarti sebetulnya yang kita tuhankan juga bukan Allah, tetapi juga kitab suci. Nah disinilah sebetulnya tentang tauhid. Ya. Maka kepada orang syariat harus bijaksana melihat orang hakikat juga harus bijaksana melihat orang syariat, harusnya begitu. Karena walaupun sebenarnya adalah kita punya diri dohir, disitulah ada kewajiban syariat, kita punya diri batin, disitulah ada kewajiban hakikat. Maka syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan, sebagaimana gula dan manisnya, sebagaimana adalah garam dan asinnya, sebagaimana malam dan gelapnya, sebagaimana matahari dan terangnya, sebagaimana api dan panasnya, sebagaimana golok dan tajamnya, itulah syariat dan hakikat. Maka orang yang berhakikat tapi dia meninggalkan syariat, siap-siap akan kesulitan jasadnya. Tadi semua. Ya. Maaf ya. Abah menyaksikan orang-orang yang berhakikat tapi dia telah melupakan syariatnya, maka tubuhnya tidak mendapatkan rezeki. Tadi semua. Ya. Karena dia lupa bahwa ada syariat, ada hakikat. Jasad itulah yang mendorong datangnya kewajiban syariat, dan ada pun ruh mendorong datangnya kewajiban hakikat. Hakikat adalah tentang yang dalam, syariat adalah tentang yang luar. Tadi semua, ya. Maka disinilah antara kepada kita harus kita paham. Nah, demikian pula dalam memandang segala perkara tadi semua. Nah, itulah yang dikisahkan tentang pelacur tadi adalah maka dia dikisahkan selamat karena mampu melihat Allah. Hablum minal alam, pada anjing itu karena mampu melihat Allah, sahabat. Ya. Nah, dengan Bahroh pun demikian. Dikisahkan setelah Nabi Musa 20 tahun berdoa, tidak juga hujan, datang lagi Bani Israel. Hai Musa, bagaimana ini? Kok sampai doamu itu bagaimana? Kok untuk menunjukkan Allah itu zahir pun tidak bisa. Sekarang kau minta hujan pun tidak bisa. Akhirnya dikisahkan, Malak Jibril datang pada Allah, ya Allah, coba kabulkan permintaan Musa. Sahabat dikisahkan dalam Al-Quran itu, doa Musa dan Harun itu 40 tahun baru diijabah. Itu bayangkan. Nah disinilah juga Allah sedang mengajarkan tarbiyah kepada kita. Pada dasarnya, bahwa segala doa itu bukan kehendakmu. Pada dasarnya adalah, maka tidak benarlah secara tauhid, orang yang berdoa itu bisa mengatur Tuhan. Kalau Tuhan bisa diatur dengan doa, berarti Tuhan itu makhluk. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kalian. Doa itu adalah harus dipahami secara syariat dan hakikat juga. Secara syariat boleh diartikan permintaan, secara hakikat adalah da'aya da'u adalah menghadirkan. Sebetulnya. Maka disinilah harus mengerti. Kalau secara syariat mengucapkan, secara menghadirkan adalah diam. Tadi. Ya. Nah disinilah. Kalau secara syariat, sholat syariat itu menggerakkan, tapi sholat itu daim, diam. Gitu. Nah inilah harus dipahami.
Tadi antara diri dohir dan diri batin. Nah, maka dikisahkan adalah setelah 20 tahun Musa berdoa, akhirnya datanglah malak Jibril pada Musa. Ya Musa, kata Allah, kalau kamu ingin hujan, biar kamu nggak malu sama umat kamu itu, tadi semua mintalah tolong sama Baroh, tadi semua gitu. Kata Musa, apa nggak salah Allah? Baroh ini nggak iman sama aku loh. Baroh ini nggak iman pada aku dan nggak iman juga pada Tuhan. Nah ini nih sahabat, bisa jadi secara keimanan tidak ada. Maka tidak benar apa yang dikatakan seorang ustadz, orang yang berbuat baik, tapi kalau tidak sholat, maka dia tertolaklah semua kebaikannya. Kenyataannya, tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin malah fawailul lil musallin. Celaka manusia yang melakukan sholat tapi melupakan tugas adalah kemanusiaannya. Tadi antara keimanan versus adalah kemanusiaannya, antara hablum minallah dan hablum minan nasnya. Itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Orang yang tidak bersyukur pada manusianya sama dia tidak bersyukur pada Tuhan yang telah memberikannya. Nah, pendek cerita sahabat, dalam kisah Musa ini dikisahkan adalah akhirnya apa? Pendek kisahnya. Maka datanglah Musa pada Baroh. Wahai Baroh, tolonglah minta hujan. Nah, pendek cerita, Baroh mendoakan. Maka hanya satu ucapan, ya Tuhannya Musa, turunkanlah hujan. Dan hujan sahabat. Nah pendek cerita juga kemudian dikisahkan dannya. Musa bertanya pada Malak, hei Malak, apa yang terjadi? Aku ini utusan Tuhan. Kenapa 20 tahun aku minta hujan gak diijabah oleh Allah? Tapi Baroh yang musyrik, justru dia diijabah hanya dengan sekali ucapan dia turunkan. Nah di sini pun sebenarnya juga harus kita paham. Pertama tentang hakikat doa. Doa itu bukan untuk mengatur Tuhan. Maka para arif billah, doa itu adalah hanya untuk menunjukkan kefakiran. Bahwa kita ini ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Kita ini bergantung murni pada sifat Allah. Itulah mereka. Tapi kebanyakan orang-orang yang paham justru sebaliknya. Melecehkan Allah dengan doa. Seolah-olah Allah itu suruhan dia. Seolah-olah Allah itu adalah buruh yang bisa disuruh-suruh. Nah, inilah kebodohan. Ya. Walaupun makom mubtadi, tapi masa manusia seumur-umur mubtadi. Tadi semua. Sama seorang anak boleh menjajah orang tuanya masih kecil. Masa dia nyuruh-nyuruh orang tuanya sampai tua, kan gitu. Itu kan pelajarannya begitu dari Tuhan tadi semua. Nah inilah sahabat. Maka akhirnya dikisahkan tentang Musa tadi, dia bertanya, apa yang terjadi dengan diriku? Sehingga aku sih nggak dianggap, gitu kata Musa. Hai Musa, Allah mengatakan padaku, kata malak itu, pada saat dia sakit, dia Baroh menjenguknya. Pada saat dia butuh, Baroh menolongnya. Pada saat lapar, Baroh ngasihnya makan. Musa bertanya, polos, wahai malak, apakah Allah masih makan? Apakah Allah masih sakit harus dijenguk? Wahai saudaraku, kata malaikat itu, ketahuilah sesungguhnya adalah orang yang diberi makan oleh Baroh itu adalah pada dasarnya pada saat engkau memberi makan manusia, engkau memberi makan pada Allah. Hakikatnya. Pada saat engkau menolong manusia, sebenarnya engkau adalah menolong Allah pada dasarnya. Pada saat engkau membantu manusia, mencintai manusia, sebenarnya engkau sedang mencintai Allah. Tapi sebaliknya pada saat engkau membenci manusia, apapun dia, engkau telah sedang membenci Allah. Pada saat engkau menyakiti manusia, sebenarnya engkau sedang menyakiti Allah. Pada saat engkau sedang menghina manusia, maka sesungguhnya engkau telah sedang menghina Allah, penciptanya. Nah itulah Musa baru sadar. Sesungguhnya ternyata bukan sholatnya yang 20 tahun. Dan tahu kan sholat Musa adalah 50 waktu. Udah 20 tahun 50 waktu sia-sia. Itulah juga hati-hati dalam amal. Tadi semua ya. Jangan bersandar pada amal. Bersandarlah pada nyuruh amal. Tadi semua ya. Jangan bersandar kepada apa yang dimiliki oleh Krishna. Bersandarlah pada Krishnanya. Bukan surganya, bukan nerakanya. Bukan sehatnya, bukan sakitnya. Bukan dunianya, bukan akhiratnya. Bukan kayanya, bukan miskinnya. Tapi yang kamu sandarin yang punyanya. Bagaimana kau menyandar pada yang punya? Kau merengek-rengek pada manusia. Di mana kemuliaanmu itu? Kau merasa mulia, tapi kau merengek-rengek pada makhluknya.
Ini kebodohan. Mana ada, akhirnya Tuhan menjauhimu. Inilah sahabat yang harus dilatih. Ya, maka inilah yang terjadi kepada, maka sampaikanlah kepada Musa, ketahuilah Musa. Maka disitulah sahabat di dalam begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana adalah hubungan kita sampai Allah mengatakan walaqad karomna bani Adam, dan Allah telah memuliakan bani Adam tadi semua. Ya, maka siapa yang menghina bani Adam sama dengan menghina Allah. Siapa yang telah merendahkan bani Adam telah merendahkan Allah tadi semua. Ya. Nah, kita harus mampu melihat pandang secara syariat dan secara hakikat. Ingat itu. Jadi pandangan secara syariat, maka pada saat orang berbuat salah, luruskan. Jadi secara hakikat kau harus mampu melihat Allah di sebalik itu. Nah, disinilah tugas syariat dan hakikat. Tadi. Yang harus dibangun, yang harus disadari oleh kita adalah bagaimana membangun tugas syariat dan tugas hakikat. Tapi sing penting tadi kalau kata Abah, maka marilah ayo belajar memandang kemanapun kita hadapkan, tidak ada yang bukan dia. Semuanya ada yang mazhar daripada dia. Segala yang ada ini ada yang diadakan. Anggap saja hakikat Tuhan itu kayu, maka kusen kayu pun Allah. Ya, pintu kayu Allah, meja kayu Allah, gerobak kayu Allah, tasbih kayu pun Allah. Apa yang bukan Allah? Nah, inilah syuhudul kasroh fil wahdah bagi kita. Maka hati-hati ya, kita juga belajar bagaimana belajar sifat salabiyah. Salabiyah untuk mencabut makulat yang mustahil pada Allah. Hati-hati menempatkan kepada Allah itu adalah Allah la jihad, tidak ada jihad, tiada hudud, tiada ruang, makan, zaman. Allah itu adalah kodim zati, bukan kodim idofi, bukan kodim zamani, tapi adalah kodim yang kodim dari semuanya. Maka kepada Allah tidak ada istilahnya adalah ruang dan waktu. Kalau begitu, kalau ada ruang dan waktu berarti Allah menua dari semua. Nah, inilah sahabat juga harus kita pelajari bagaimana mempelajari, memahami tauhid dengan benar dalam memandang tadi. Maka sifat salabiyah adalah untuk mencabut makulat yang mustahil kepada Allah. Tidak boleh Allah di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di dalam, di luar. Tidak boleh ada bahasa dekat dengan Allah tanpa takwil. Tidak boleh mengatakan jauh dari Allah tanpa takwil. Tak boleh mengatakan sampai pada Allah tanpa takwil. Tidak boleh mengatakan liko, ingat pada Allah tanpa takwil. Karena ingat itu ada yang mengingat, ada yang diingat. Juga sama dengan bahasa menyembah. Kalau bisa bahasa menyembah berarti ada yang disembah, ada yang menyembah, dan ada yang disembah. Kalau bahasa ingat, ada yang mengingat, ada yang diingat. Maka disinilah membutuhkan adalah sifat salabiyah adalah untuk mencabut 10 makulat, diantaranya adalah jihad. La jihad, la hudud, pada Allah itu la makan, la zaman. Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu, sahabat. Maka disinilah kita adalah bagaimana tidak ada sebenarnya makhluk. Maka tadi bagaimana, kenapa Allah memerintahkan adalah antara keimanan dan kemanusiaan itu seolah-olah adalah sejalan. Yang satu adalah vertikal, yang satu adalah horizontal. Pembuktian yang vertikal dengan sholat, akimi sholat adalah faita'uz zakat. Perbuatan horizontal kepada sesama makhluk dari semua. Ya. Maka itulah kenapa dari berbagai ayat dalam Al-Quran, sahabat, orang iman harus sedekah, orang takwa sedekah, orang hijrah sedekah, orang iman sempurna sedekah, orang khusyuk ada zakat dan sedekah. Artinya adalah hidup ini tentang saling berbagi, tentang saling memaafkan, tentang saling menyayangi, tentang saling melindungi, menjaga. Bahwa sesungguhnya itulah kenapa kata Abah, bahwa sesungguhnya bahwa kita jadikan diri kita ini Al-Quran supaya kita menjadi tajwid dari semua kita dengan yang lain, ya. Tapi kita ini juga, walaupun kamu sudah punya juga kamu harus mengerti mana yang harus kamu dahulukan, karena ada prioritas dalam hidupmu. Kecuali kamu hartanya tidak terbatas, maka dahulukan yang harus didahulukan, belakangkan yang harus dibelakangkan.
ada prioritas yang harus kamu lakukan. Maka itulah Abah sahabat mengajak teman-teman di sini, walaupun adalah untuk belajar, untuk terus berbagi tadi semua. Adalah kita dengan mengadakan kegiatan adalah bedah pondok, bedah musola, bedah rumah dan lain sebagainya. Bahkan kita membangun dari nol pondok itu dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam rangka adalah untuk berbagi tadi semua. Nanti kita nih, tetapi dalam berbagi adalah kita harus juga melihat tadi semua di sisi mana harus kita dahulukan, yang dahulu daripada yang harus lebih dahulukan. Sama seperti hukum wajib, ada yang wajib di atas yang wajib. Tadi semua, ya. Tadi semua. Kalau kepentingan masyarakat yang lebih luas itu harus didahulukan daripada kepentingan individu. Ingat itu, ya. Maka disinilah tanggung jawab kita. Orang yang sudah bisa melakukan itu, insya Allah Allah akan cukupkan rezekinya di dunia ini, ya. Barangkali sahabat ini tidak akan lama yang Abah sampaikan tadi semua adalah karena hanya itu saja. Barangkali besok pagi kita lanjutkan kajian tauhid kita, tetapi malam ini hanya menjawab dari Mas Bambang, Kang Dadang dari siapa, dari Papua, yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari Bawean. Tadi semua adalah itulah yang disebutkan antara keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi keimanan itu pada Allah, tapi buahnya keimanan itu kepada manusia. Bahkan kepada alam. Maka kata Abah, dibandingkan dengan orang-orang kita ini di Indonesia, menyebut Allah, nyebut Muhammad, tapi burung ditangkapin, sungai disangkaling, tadi semua diracun, tadi semua itu menunjukkan bahwa sebenarnya belum memahami tentang hakikat keimanan itu sendiri. Bahwa ini al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq itu sendiri. Ya. Maka kalau di kita ini saling menyakiti, saling adu domba, ini masih biasa, ya. Sementara di negara-negara yang kalian sebut kafir, malah justru mereka adalah komunitinya itu udah luar biasa. Tadi semua. Coba kamu hidup di Finlandia atau kamu lihat di Belanda. Maaf nih, mungkin ada yang protes sama Abah itu selalu membanggakan Eropa. Bukan membanggakan Eropa. Justru kita ini harus sadar. Kita harus berubah. Tadi semua. Pertama adalah, marilah kita ini hablum minallahnya, luruskan itikadnya. Karena ngomong kitab gaya apapun, tapi selama kamu masih merusak alam, itu belum hablum minallahnya. Sebagaimanapun kaji kau kitab, ribuan kitab kau aji, tapi hablum minannasnya buruk, belum ngaji sebenarnya engkau itu. Nah, ini tadi semua. Mereka nggak baca kitab sebetulnya, tapi bacanya kitab alam dan kitab diri. Maka mereka mencintai alamnya. Silakan lihat Switzerland, Geneva, apalagi di Pernir di Perancis tadi, apalagi di Alhambra, Spanyol, semua. Bagaimana mereka jaga alam, hutannya dan lain sebagainya, sahabat. Nah, inilah yang harusnya kita. Jadi Abah ini sekali lagi jangan salah paham. Adalah yang Abah inginkan adalah kebangkitan kepada Nusantara, adalah kesadaran secara adalah kolektif tadi semua, bukan sebaliknya tidur kolektif tadi semua, mati suri kolektif tadi semua. Agamanya hanya dogma, doktrin, hayal, surga, neraka, bidadari, 72 bidadari aja yang dipikirinnya. Tadi semua, kapan kamu berbuat buat alam ini? Tadi semua, ya. Itu yang Abah inginkan tadi semua, ya. Mari kita berbuat, walaupun kita karena di ujung-ujungnya adalah kita menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi makhluk yang bermanfaat tadi semua. Maka Abah doakan semuanya menjadi orang sukses, orang bahagia, karena tanpa bahagia, tanpa sukses, apa yang bisa kamu lakukan? Lihat dalam kitab Dakwahul Akbar, pada saat 5 orang yang mengantri masuk sorga. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Dia berdiri di depan. Kata orang mati syahid, ditanya malaikat. Nah, ini kisah syariat lagi. Dipahami sahabat, kalau udah kisah-kisah itu, kalian harus paham syariatnya, iya, hakikatnya juga harus paham, gitu kan tadi semua. Dalam kisah syariatnya kan dikisahkan orang syuhada itu berdiri di depan, ditanya oleh malak, "Hei, siapa kamu?" "Saya syuhada." Ah, itu. "Kenapa kamu di depan?" "Karena saya ini syuhada." "Harusnya syuhada," kata hadis, "harusnya saya ini adalah orang yang pertama masuk surga." "Baik," kata syuhada. Kata malaikat, "Tapi dari mana kamu tahu bahwa syuhada itu mulia?" "Oh, dari orang berilmu." "Oh, kalau begitu kamu mundur ke belakang." "Hei,
ulama masuk. Ulama masuk di depan. Pada saat dia mau masuk, ulama ditarik juga tuh sama malaikat. Ulama, dari semua. Kenapa kamu masuk? Ya kan saya ulama. Karena sayalah si syuhada itu dia bisa jadi syuhada. Tapi saya ingin tanya, dari mana kamu itu bisa menjadi seorang ulama? Ya tuh orang kaya yang bikin pondok, orang kaya yang bikin sekolah. Kalau begitu bukan kamu yang harus masuk surga dulu, tuh orang kaya. Nah itu. Nah, ini banyak kan orang Islam sekarang udah kere, udah miskin, malah masuk neraka lagi. Di dunia aja udah kere, gimana di akhiratnya? Ini patokan. Karena ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat, ingat itu. Nggak ada dalil yang mengatakan biar saya belangsak di dunia, yang penting kaya di akhirat. Itu nggak ada judulnya. Doanya aja fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari judulnya aja sudah ketahuan. Tadi yang sebut fid dunya hasanah, bahagia dohirmu, bahagia batinmu. Itu harusnya adalah itu yang harus dipadukan. Ya sahabat, maka mari ayo, Abah ingin mengajak pada kesadaran kepada kita semua, waras tadi semua. Kan hanya orang waras yang akan mengerti. Bangun dari tidur, kan orang bangun dari tidur, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Tadi semua. Bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat di alam dunia ini. Ya. Maka itu saja barangkali ya. Siapa Mas Bambang, mudah-mudahan tidak berlebihan. Cukuplah. Karena pertanyaannya kan tadi. Apa keimanan dan kemanusiaan? Kenapa sholat dan zakat disatukan tadi? Karena tiadalah sholatmu tanpa zakatmu. Tiadalah hablum minallahmu tanpa hablum minannasmu. Tiadalah bahkan hablum minallahmu tanpa hablum minal alammu. Itulah sesungguhnya konsekuensinya. Tadi semua. Ya. Jadi kalau begitu berarti bukan hanya sholat, bukan hanya tahajud, bukan hanya duha, bukan baca Quran. Tapi ayo. Terus. Al-yadul ulya khairun min yadi supla. Kata Nabi. Kata Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah. Kekuasaan Allah. Bukan tangan-tangan lagi. Tadi semua. Nah inilah. Kadang-kadang ngaji Quran itu harus betul-betul kita ngerti. Tadi. Diartikan yadullah. Allah pakai tangan lagi gitu kan tadi. Tadi. Inilah kadang-kadang tadi. Ar-Rahman ala arsis istawa, duduklah di atas aras oncang kaki, di atas kursi. Kalau begitu, kalau Allah duduk di atas kursi, di aras, berarti kursinya lebih besar daripada Allahnya. Dari semua. Nah ini hal yang harus kita luruskan ya. Maka sahabat, sifat salbiah itu sekali lagi adalah mencabut 10 makulat yang mustahil pada Allah. Ya. Sehat semua, ya sekali lagi ya. Kita gunakan teknologi yang ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Tuhan menyiapkan segala sesuatu, pasti ada manfaatnya. Dan ingat, tak ada satupun kejadian dalam hidup, la tataharraku zarratun illa biidnillah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Tapi yang harus kita pahami, Allah hanya mengorganisasi, membuat sistem. Sebagaimana sistem datangnya pagi, waktu pagi, datangnya waktu malam, datangnya hari hidup dan mati, itu adalah sunatullah. Adapun, siapa yang mengisinya kehidupan itu dirimu sendiri. Kaulah yang menentukan kisahmu. Hari ini adalah hari pembalasan dari kehidupanmu lalu, tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Ingat itu, ya. Silakan mau kayak apa kalian meyakininya, tapi inilah fakta kenyataan. Quran menjelaskan begitu gamblang. Dan marilah kita, kalau betul-betul kehidupan itu akan dibalas di kehidupan yang akan datang, dan kehidupan yang akan datang itu di sini lagi, maka kalau begitu nggak ada salahnya hari ini kamu ayo menyayangi manusia. Karena ternyata menyayangi manusia nanti kau di sana akan disayangi. Jadi sekarang nggak hayal lagi, kalau kemarin kan nanti di sorga disayangi. Bagaimana cara menyayangi? Nah inilah sesungguhnya begitu logiknya Allah membuat hukum. Maka disinilah kamu. Kalau kamu dulu banyak nolong, di sini akan ditolong. Kalau dulu banyak menyayangi, sekarang di sini disayangi. Kalau dulu kamu banyak getok orang, di sini kamu akan digetok orang. Kalau dulu kau nipu dia, di sini kau akan ditipu dia. Begitu saja. Karena itulah kata surat Yunus ayat 30. Hunalika, di tempat itu tablu. Mereka mendapatkan balasan. Bima aslafat, apa yang mereka kerjakan selama dalam kehidupannya. Tadi semua. Maka tadi, bagaimana hablum minallah dalam hablum minannas, kita harus selaraskan. Karena bagaimanapun keimananmu, kau sholat kayak apapun, doa kayak jangankan kamu, Musa sekalipun tidak bisa kalah dengan Baroh dengan perbuatan baiknya, kasih sayangnya. Ulama sekalipun nggak bisa kalah dengan pelacur yang justru mampu menyaksikan Allah pada anjing itu. Jadi intinya
ru'yatullah. Apapun yang kau lihat pada amalmu, pada ketaatanmu harus mampu melihat Allah, kemaksiatanmu harus mampu melihat Allah. Tadi semua ketidakberdayaanmu, tadi semua. Maka itulah tujuannya adalah ru'yatullah. Bukan pada baik, bukan pada buruk, tapi pada Allah. Bukan pada untung, bukan pada rugi, pada Allah. Bukan pada hidup, bukan pada mati, pada Allah. Bukan pada surga, bukan pada neraka, pada Allah. Allah, 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 Allah. Udah beres urusan kalau udah di situ. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.